Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Mujib Nokas. Jadi hari ini aku udah mulai upload YouTube lagi. Setelah sekian lama udah nggak upload lagi. Jadi aku mau melunasi utangku ke kalian yang mau nge-share perjalanan bisnisku yang dari nol sampai sekarang, yang dari memulai bisnis dari modal 0 rupiah, bisa dibilang modal 0 rupiah atau modal kuota, sampai sekarang yang bisa memiliki omset 10 miliar. Tuh guys, jadi dulu aku berangkat dari jualan baju yang clothingan, baju-baju yang pada waktu itu di tahun 2013-2014 aku jualan baju surfing, kayak baju-baju Volcom, Billabong, kayak gitulah, kaos-kaos yang dari Bandung kayak gitu. Itu aku dulu memulai semuanya dari situ. Jadi awal mulanya kok bisa aku terjun di dunia clothing. Jadi awalnya dulu memang berangkat dari, ya aku dulu waktu SMA mempunyai circle yang sudah bisa dibilang teman-temanku itu orang-orang yang bisa dibilang berada semua gitu. Jadi istilahnya setiap main selalu ada uang gitu. Sedangkan aku aja kalau misalkan mau main nunggu motor gak dipakai dulu, terus sampai mau main, oh motornya gak dipakai ya aku bisa main. Belum kalau motornya gak dipakai, duit ora kayak gitu. Dulu pokoknya harus pas semua lah, duit pas bek motornya rak tinggu gitu. Jadi aku berangkat awal mula dari gimana ya caranya biar aku itu bisa mendapatkan uang sendiri gitu. Dulu awalnya aku udah mulai seneng belanja baju, dan kebetulan aku dulu sudah mulai belanja baju itu lewat online, karena kan dulu online udah murah ya. Dulu di zaman 2013-2014 itu belum se-booming sekarang kan sosial media dijadiin platform untuk jualan gitu. Jadi dulu aku mulai dari situ, terus kok di mall-mall kan harganya yang mahal-mahal, itu aku cuma dapat harga ya paling 50.000, 70.000 kayak gitu. Nah, terus aku sering ngepoin orang jualan. Nah, di situ ada orang yang udah buka kayak reseller gitu kan, aku penasaran apa sih itu reseller kayak gitu. Nah, terus aku tanya-tanya di situ, tanya-tanya soal reseller. Ternyata bisa nih, oh caranya ngejualin, kita tinggal markup harga. Nah, itulah sedikit tahu soal reseller. Terus akhirnya ada juga yang nggak pakai modal, yaitu dropshipper. Akhirnya aku membangun akun jualanku sendiri, sampai sekarang masih ada itu, namanya Nokas Authentic. Jadi itu awal mula aku jualan baju, akhirnya jalan itu, aku udah mulai jadi dropshipper. Aku bangun semuanya, aku bangun sosial media, akun jualanku, jualan kaos dari nol, aku jualan segitu, yang akhirnya aku selalu ngeriset, yang setiap malam itu aku selalu ngeriset gimana ya caranya biar aku tuh penjualanku bisa naik kayak gitu. Karena kan aku pegang admin sendiri kan, jadi aku tahu banget masalah-masalah yang dihadapi sama customerku kayak gitu. Nah, singkat cerita, waktu SMA kelas 3 aku disuruh berangkat ke Bandung. Waktu aku ke Bandung, ada salah satu pasar di sana, aku datang ke pasar sana, ternyata orang-orang sana itu udah pada kenal aku pun juga kaget, bingung, loh kok udah kenal aku. Ternyata memang orderanku itu di sana sudah banyak yang kayak mencibir gitu lah, siapa toh, ini siapa toh, dari mana. Ternyata memang orderanku itu dari dropshipper itu memang banyak. Sedangkan orang-orang yang ada di sana, orang-orang warkamsi, warga sekitar di sana itu mereka itu yang harus datang ke pasar, terus ambilin barang, nyariin barang satu-satu, terus pakai kayak box besar gitu, apa jenenge, kayak karung ngono lho, karung gede ngono dilebokke ning motor ngono, dekne nompaki. Jadi Bang Judi di pasar itu wis pada waktu itu wah ngeri, ning di wis orang-orang kayak gitu semua udah mulai banyak, dan aku nggak perlu itu semua, aku melakukan itu semua di Semarang. Dan ketika pengirimanku itu kan dulu udah sampai ke Kalimantan, padahal Kalimantan itu yang punya toko dan lain-lain itu ordernya malah sama aku gitu loh, karena mungkin mereka kurang riset, dalam artian linknya belum nyampe ke konveksinya langsung pada waktu itu. Nah, dari situ aku sudah lumayan banget, aku mulai dapat penghasilan sekitar ya 3-5 juta per bulannya pada waktu itu. Terus setelah itu aku lanjut ke, ada temen yang datang, dia nawarin, yuk jualan iPhone gitu. Pada waktu itu kan iPhone zamannya iPhone 3GS, zamannya iPhone 4 kan. Nah, terus wah aku mikirnya dodolan HP durung karuan setahun pisan payu piye ya, itu sempat kayak tak pikir-pikir terus ra apa-apa lah jajal sik wae. Dan dia itu cuman temanku itu cuman yang kayak
nyaranin aja, bukan nyaran sih, kayak ya memang ngejak kerjasama gitu, karena memang dia mungkin tahu aku sudah jualan kaos, aku tahu marketingnya, dia tahu link yang di Semarang ibaratnya kayak gitu. Nah akhirnya terus aku ya wis lah yus jajal sih, akhirnya aku mulai upload ternyata dalam waktu seminggu wis mulai pecah telur, udah mulai cuan. Wah aku senang banget soalnya cuan sak handphone pada waktu wah wis lumayan banget lah ketimbang aku dodolan apa kaos. Sedangkan dodolan kaos ki bener-bener ribet sing aku nyekeli handphone ki bener-bener nggak bisa nggak bisa di apa ibaratnya ya, pokoknya balesi terus karena satu customer itu kamu bisa menyelesaikan bisa 1 jam lebih, karena misalkan mereka satu customer punya orderan 2 lusin kaos, itu aja dia masih milih tipenya, milih gambarnya, masih milih size-nya, sedangkan aku kan harus mengkonfirmasi di sana. Nanti kalau ada size-nya ternyata nggak ada tipenya, ada model gambarnya ternyata nggak ada size-nya, jadi kayak nge-matching itu udah lama banget buat closingan satu customer di jualan kaos gitu. Tapi kalau di handphone kayak yang ditanyain simple udah deal gitu aja gitu. Terus karena kita COD, aku ambil barang, aku nggak punya modal, aku cuma ngasih KTP ke penjualnya. Nah, salah satu penjualnya itu percaya, ternyata wah oke, aku ngerasain cuman wah enak banget sih dodolan HP di ruang. Iya pada waktu itu memang naik motor terus OTW ini rodo ados COD kayak itu, tapi semangat kan namanya wong memulai bisnis terus wis entuk penghasilan semono, waduh semakin semangat. Akhirnya tak lanjut ke akhirnya berjalan. Akhirnya setelah itu aku mulai buka di Matahari, memberanikan diri buka di Matahari. Dalam arti memberanikan diri adalah yang biasanya kayak maneman lho, nggo kulaan kan biasanya rak tau kulaan kan, cuman ambil barang rak resiko kan. Saiki kudu kulaan kayak gitu. Terus ya wis lah rak apa-apa wani kulaan ning Matahari. Pada waktu kuwi aku mau di Matahari itu untuk belajar offline juga kebetulan, cara jualan lewat offline itu seperti apa gitu. Jadi aku di Matahari selama 1 tahun itu aku pertama cuman modal waktu di Matahari itu sekitar 30 jutaan. Terus aku tapi masih handle yang online juga, jadi Matahari tetap ada, aku tetap masih handle online juga. Setelah di Matahari setahun aku keluar terus, tapi setelah online waktu di Matahari itu udah mulai lumayan ya, apalagi waktu mau lebaran itu bener-bener wah seneng banget lah, dapat penghasilan udah lumayan. Terus akhirnya aku pindah keluar dari Matahari karena aku udah melihat Matahari kedepannya udah nggak ada prospeknya sama sekali gitu. Dan ternyata hari ini kejadian di Matahari itu udah nggak ada yang mungkin orang datang ke sana itu mungkin berapa, mungkin bisa dibilang bisa dihitung jari lah berapa orang. Apalagi keadaan pandemi kayak gini, nggak bisa dibayangin kalau aku waktu itu masih stay di Matahari sampai sekarang, aku mungkin wah pandemi kayak gini aku nggak bisa apa-apa kayak gitu. Terus akhirnya memang aku sudah memikirkan hal itu sejak lama, kalau memang Matahari itu kayak udah nggak prospek lah. Aku keluar dari Matahari, aku mulai buka di rumah, ngerombak kamarku yang di depan, karena kan rumahku gerbang terus garasi kamar. Nah, terus kamarku itu tak rombak jadi toko waktu itu. Yang waktu dulu itu setelah masih merintis sebelum di Matahari aku udah pecah sama temanku ya, karena kan menurutku sama-sama nggak modal kan, terus ngapain jalan bareng gitu, sama-sama nggak ngeluarin modal, terus mending buka sendiri-sendiri aja gitu. Itu sebelum di Matahari jauh banget gitu. Terus jadi aku di Matahari udah independen gitu, berdiri sendiri gitu. Terus akhirnya Matahari lanjut ke buka di rumah sendiri. Akhirnya terus pokoknya gimana caranya aku bisa melayani customerku itu sebaik mungkin lah, seperti itu. Jadi aku buka di rumah, aku model sekitar, aku lupa waktu itu model sekitar berapa, dan ternyata mungkin aku lalai waktu di Matahari. Jadi waktu di Matahari itu aku lalai karena mungkin nggak kehandle bagus. Ketika barang tak bawa ke rumah itu banyak banget yang rusak dan nggak bisa dijual, dan itu aku kayak kaget. Terus aku kayak dodolan opo gitu, kayak gitulah, kaget pokoknya. Terus akhirnya pada waktu itu aku sudah mulai jualan di rumah, kaget juga karena renovasi belum penuh, jadi sudah ada customer yang datang kayak aku, wih tenan rak sih wong iki teko nang omahku tuku iPhone, padahal omahku aduh banget lho, Semarang Barat, wih Manyaran, bayangin. Tenan rak sih wong iki tuku iPhone nang omahku kayak gitu. Ternyata mereka datang loh cuman buat beli
iPhone gitu ya, nggak tahu ya, mungkin nama iPhone Semarang 2013 itu sudah mulai dikenal pada waktu itu, dan itu banyak banget yang dari luar kota, dan aku kaget juga pada waktu itu, wah gila ini penjualannya mulai meningkat ya, mungkin karena kepercayaan dari customer juga gitu ya. Terus akhirnya dari rumah aku karena udah overload, udah jalanan itu udah buat parkir customer, aku nggak enak sama tetangga pada waktu itu. Terus aku memutuskan untuk aku buka di Tamrin. Jadi sebelum ada toko-toko, mungkin toko-toko yang lain selain iPhone Semarang 2013 itu, toko yang ada di Tamrin itu udah mungkin kalian udah tahu sendiri lah track recordnya iPhone Semarang 2013 itu seperti apa kayak gitu. Terus setelah Tamrin akhirnya mulai meningkat lagi penjualannya, alhamdulillah ya. Terus meningkat, aku berani buka cabang di Pati, di Tembalang kayak gitu. Terus yaudah langsung kayak secepat itu gitu ngerasainnya. Dulu waktu COD ya mungkin memang hasil kerja keras memang jadi apa yang tak dapetin sekarang, karena memang dulu kayak aku pernah ngerasain waktu itu beli mobil pertamaku Honda City. Waktu di Matahari itu aku udah bisa beli mobil Honda City. Terus pada waktu itu karena aku setiap habis COD pulang malam jam 9-an itu langsung pulang, mampir Kucingan makan. Terus aku sempat mengalami masa sing kayak sedih ketika aku lagi di mobil, terus tiba-tiba aku scroll story, terus aku lihat story-nya temanku, dia lagi ngumpul di kontrakan mbek kanca-kancane, padahal pada waktu itu aku melu neng kontraane ngresiki dan lain-lain. Terus aku delok story dekne, anjir kok aku ora iso melu kumpul ya, kayak gitu. Kayak langsung grentes we. Pada waktu itu aku kayak langsung nangis, kok aku kayak merasa kehilangan masa mudaku. Aku nggak bisa ngerasain apa yang mereka rasain, mereka bisa kumpul sama teman-teman kayak gitu. Terus akhirnya ya wis lah, aku positive thinking, nggak apa-apa. Memang jalanku harus kayak gini. Di saat orang lain mungkin masih tidur, aku udah mulai bangun. Di saat orang lain sudah mulai bangun, aku sudah mulai jalan kaki. Di saat orang lain sudah mulai jalan kaki, mungkin aku udah bisa berlari, aku udah bisa terbang. Itu aja. Jadi itu adalah kayak aku harus beberapa langkah di depan mereka kayak gitu. Walaupun aku tetap ketika melihat mereka sedih, aku kayak nggak pernah ngerasain ya kok cah nom kayak gitu. Terus ya sempet juga di masa karena aku duwe duit, duwe apa, tapi aku rak pernah dolan, aku rak duwe konco. Terus aku sampai cari menemukan teman, terus ya akhirnya kenal dunia kelam sing sampai setahun mungkin, akhirnya penjualanku yang stuck di situ-situ aja ya kayak gitulah. Jadi mungkin benang merahnya adalah itu perjalanan bisnisku. Kalau untuk mungkin di titik terendahku aku seperti apa dan lain-lain, mungkin itu bisa dibahas di next video. Jadi kalau memang kalian tertarik, mungkin ada yang mau ditanyain lagi soal Mas, mungkin pernah nggak Mas ngerasain titik terendah dalam bisnismu itu seperti apa, terus gimana tuh Mas kok kamu bisa sekuat itu, atau gimana lah, apa aja yang kamu tanyain, kamu bisa langsung komen aja di bawah, nanti aku bisa bikinin videonya di next video kali ini. Mungkin segitu aja dari aku. Untuk kalian sekarang yang lagi berusaha, kalian tetap harus berjuang, kalian konsisten. Yang penting kalian harus punya mimpi, kalian harus punya niat yang baik untuk mengawali kesuksesan. Dengan niat yang baik itu pasti insya Allah kalian bisa jadi orang yang sukses. Oke, see you next time. Udah guys.